Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-11 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-11, materinya tentang sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau bos offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan atau yang disebut dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bos offset. Jadi, kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Nah, dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya si pelaku. Nah, ajaran ini sudah tidak dianut lagi di Indonesia karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama kepada hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam. Yang kedua yaitu kesengajaan tidak berwarna atau clearless offset. Nah, untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Nah, ajaran inilah yang dianut undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas Lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Nah, asas Lex dura sedita scripta atau disebut dengan fiksi hukum. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek, dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga ada dolus alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek tersebut. Yang keempat ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum atau yang bersifat umum. Yang kelima ada reverse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam yaitu dolus indirectus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan si pelaku. Nah, yang ketujuh ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan ada dolus repentinus atau dolus impetus. Disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, atau dalam kata lain dwelling, ignorance, dan mistake. Disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada kesesatan peristiwa, yang kedua ada kesesatan hukum, yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang. Nah, atau salah menangkap orang, harusnya A malah menangkap B. Yang keempat ada kekeliruan objek atau error in objecto. Yang kelima ada penyimpangan sasaran. Yang keenam atau yang terakhir yaitu delik putatif, yaitu perbuatannya termasuk pidana, padahal bisa dilanjutkan ke percobaan pembuktian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.